Hello and welcome back to Gia Conversation. I'm Keisha and I'll be your host for today's video. So today I'm actually not alone. I'm here with Mr. Zain. Hello, Mr. How are you today? Good morning. How are you? Good morning. I'm Thank you. doing pretty good actually. So, sir, before we jump into our topic for today, I want to ask you about something. Could you please tell us more about yourself or maybe something that you do today? Thank you for having me. Good morning. Thank you everyone who is watching. So, first, my name is Zain Ali. I'm from New Mexico, USA. Born in New Mexico. It's a state neighboring Texas and Colorado. But I have been living in Indonesia for 20 plus years now. Wow. So you're fluent in Indonesia. Yeah, quite so. So basically what I do, I'm now involved in an education concept called Education for All or School for Humanity. I now work at School of Human, which is a translation of Sekolahnya Manusia. And I would like to tell you our two main big concepts in philosophy. Number one, we believe every human should have the same opportunity for education. No matter their background, no matter their race, no matter their religion, mental or physical abilities. Education should be for all. No matter, like I said, your background. That's number one. Every human has the same right, especially every child has the same right to education. Number two is our education is based on multiple intelligences. We believe every child is intelligent. We believe God did not create any failed product. There's no failed child or a child that hasn't been created to perfection. It's that we haven't discovered the intelligence of this child. Okay? So the first concept is education for all, no matter the background. Two, education based on multiple intelligence. Okay? Some children might be great at sports. Some children might be great at mathematics and science. Some students might be great at music. All of these we respect as intelligences. Okay? That's two. So, once we accept these two concepts, anyone can come to our school. Anyone can come to our school and study freely with the same opportunity. Okay? We have an interview, a research test, to discover what is the dominant intelligence of each child. Okay? So, once we find out, why do we research the intelligence of the children before they enter? So that the teachers can properly deliver the material to each child based on their ability to learn and based on their intelligence. Okay? So what's the benefit for the child? The child doesn't have headache anymore learning math. Oh, I can't study this, I can't study that. It's not the child's problem. It's the teacher who doesn't know the correct door to enter in the child's brain. Okay? So once we know this, we can efficiently and enjoyably teach our children based on their multiple intelligences and based on the concept School for Humanity, School for Everyone. So basically, this is the two main concepts I am involved in now for education. And thank you for listening. Wow, that was pretty amazing. It really makes me want to go there someday. Sure, welcome anytime. Maybe just visiting. Welcome. Welcome anytime. Everyone is welcome. There's no test to enter our school. The only test is if you have a pulse. If there's no pulse, you need to go to hospital, not to school. Yeah. Yeah. You need to go to the hospital because that means there's something wrong with you if you have no pulse. No, God forbid. God forbid. Kita bisa langsung aja mungkin ya membahas tentang sejarah dari sekolah manusia. Gimana sih bisa Mr. Zain ini tuh membangun sekolah manusia ini gitu loh di Indonesia ini. Baik, mungkin saya beri sedikit sejarah ya. Bahwa sekolahnya manusia ini, or School of Human ini, didirikan dari konsep sebuah buku. Judul bukunya di tahun 2009, Sekolahnya Manusia, yang dikarang atau ditulis oleh almarhum Bapak Munif Khatib. Bapak Munif Khatib ini yang menemukan konsep
education for all, konsep sekolahnya manusia, pada saat itu hanya teori. Teori pendidikan berdasarkan kecerdasan ganda or multiple intelligences, di mana sekolah menjadi fasilitator bakat dan minat siswanya melewati discovering multiple intelligences. Oke, yang tadi kita sebut ada satu alat riset yang kami gunakan namanya Multiple Intelligence Research Test, oke, atau disingkat MIR. Jadi itu sedikit sejarah bagaimana berdirinya sekolahnya manusia ini, Our School of Human. Awalnya dari sebuah buku yang isinya teori, lalu dibuktikan di tahun 2015 ada bukti nyata bahwa kita bangun satu SMA dulu. Dari SMA alhamdulillah menyusul SMP. Itulah asal-usul dari berdirinya School of Human. Oh, berarti dari buku tersebut ya? Wah, keren juga ya berarti ya. Sangat luar biasa. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa nggak ya kalau Mr. Zain itu menjelaskan kenapa dinamakan Sekolah Manusia? Why School of Human? Oke. Jadi banyak yang tanya hal ini, termasuk saya adalah satu orang yang tanya ini artinya apa? School of Human, karena kalau ditranslate sekolahnya manusia, tidak menjadi School of Human. Kalau ditranslate word for word ya, tapi intinya adalah sekolah untuk manusia. Yang di sana kami memanusiakan manusia kembali. Perlakukan manusia seperti manusia. Oke? Tapi mungkin Humanity School atau School for Humanity ini semua bisa. Dan saya sempat tanya sama almarhum, ini maksudnya apa School of Human? Karena ada School of Universe, School of Life, maka dikasih nama School of Human. Tapi maksudnya School for Humanity atau sekolah untuk manusia, di mana kita berusaha memanusiakan manusia. Seperti itu. Wow, artinya lumayan mendalam juga ya berarti ya. Oke, berarti bisa selanjutnya itu sekolah manusia itu tujuannya itu dalam social dan cultural ethic itu tuh ada apa aja sih kira-kira? Baik, tujuannya adalah kami memberi kesempatan kepada semua siswa dan siswi untuk belajar. Kesempatan ini tidak memandang bulu. Kesempatan ini kami merasa ini hak manusia untuk belajar. Dan itu tidak terkait dengan latar belakang manusia itu. Mau dia ras apa, agama apa, atau dia mungkin punya kehambatan fisik atau mental, itu tidak mengurangi hak untuk belajar. Jadi di situ konsep utama, kami memberi hak belajar, education for all, kepada setiap manusia apapun latar belakangnya. Seperti itu. Oke, so untuk selanjutnya itu paradigma pendidikan SMA dan SMP di sekolah manusia itu kira-kira tuh bagaimana ya? Baik, seperti yang kita bahas di awal, setelah kami ketahui multiple intelligence siswa kita, setelah kita ketahui gaya belajar dan gaya mengajar untuk guru, kita ada konsep di SMP namanya di SMP itu project based learning. Jadi kita belajar berdasarkan project. Jadi tidak hanya teori yang dipelajari, tapi project-project seperti entrepreneurship, berdagang, berjual, bersosial dan lain-lain, semua melewati project. Namun di SMA kita ada yang namanya passion based learning. Jadi siswa kita sudah bisa memilih dia ini interest di mana. Dan sekolah memfasilitasi siswanya di di SMA sesuai bakat dan minatnya. Jadi passion based learning misalkan mau jadi dokter. Kalau mau jadi dokter, kita masuk perguruan tinggi itu pasti tidak masuk ke biologi kan? Pasti tidak masuk ke matematika, masuknya ke biologi kan? Iya. Nah, kita sudah sejak dini di SMA sudah memfasilitasi itu. Jadi kita mengurangi materi-materi yang tidak sesuai dengan passionnya dan kita tambah materi-materi sesuai dengan bakat dan minatnya siswa kita. Mungkin itu secara garis besar. Di SMP itu project based learning, di SMA itu passion based learning.
Itu yang kita terapkan di sekolah kami. Wah, berarti lumayan ini ya pembelajarannya. Iya. Lumayan sangat Menarik. pembelajarannya ya lumayan menarik dan juga bikin siswa-siswa tuh apa ya, mereka tuh nggak bakal kayak aduh nggak mau nih ada pelajaran ini, jadi nggak bakal mungkin malas sekolah kali ya istilahnya ya. Kita punya problem di sekolah kita. Biasanya sekolah itu anak berangkat malas, pulang lari. Nah iya. Kalau kita anak berangkat lari nggak bisa dipulang-pulangin, susah. Jadi kita sampai maghrib sampai isya itu berusaha untuk anak-anak ini pulang. Alhamdulillah karena mereka sudah comfortable, sudah betah, dan kita buat suasana homey, suasana rumah dan suasana keluarga di sekolah. Oke, that was amazing. Jadi saya mau nanya lagi nih, kira-kira untuk konsep sekolah manusia ini nih kayak apa ya, ekosistemnya ini tuh bisa nggak ya diterapin di universitas gitu? Sebenarnya sangat bisa, sangat bisa. Jadi konsep selama universitas ini menerima siswa apa adanya dan tidak memandang bulu, tidak memandang satu lebih unggul daripada yang lain, dan selama mereka mengajar dan belajar sesuai kecerdasan siswanya, saya rasa tidak ada masalah. Dan ada beberapa perguruan tinggi yang menggunakan konsep ini, karena konsep ini sebenarnya lahir dari Finland. Ini konsep pendidikan yang almarhum pelajari dari Finlandia, dan sudah berapa universitas di Indonesia menggunakan. Tapi untuk dikatakan ini kampusnya manusia, itu dua filosofi itu harus benar-benar dua paradigma yang dipercaya oleh kampus dan penyelenggara dan harus diterapkan. Yaitu tadi, kita education for all, pendidikan untuk semua latar belakang, untuk semua manusia, dan juga mendidik sesuai bakat dan minat siswanya, sesuai intelligence atau kepintaran ya, atau kemampuan siswanya, seperti itu. Wah, keren ya berarti ya. Mungkin nih bisa diterapkan juga nih di beberapa sekolah lainnya ya. Mungkin dari SD juga dari kira-kira SD bisa, kan dari ya? TK. Kita punya TK di Jawa Timur, TK Bunga Bangsa yang dari sejak TK, PG, playgroup itu sudah menggunakan konsep ini. Oh, Bunga Bangsa. Yeah. Kebetulan adik saya TK-nya di situ. Oh ya? Iya. Wow. Yeah. Dia sempat belajar di situ untuk TK-nya. Very nice. Nah, mungkin ngomong-ngomong tentang sekolah manusia kan pasti ada selalu hubungannya sama guru atau pengajar ya. Kira-kira tuh perannya seorang guru dalam sekolah manusia itu tuh seperti apa ya? Ya, jadi ini menarik. Di konsep sekolahnya manusia atau di School of Human yang kami terapkan adalah guru itu adalah aset. Guru ini bukan pengeluaran, bukan karyawan. Guru adalah aset yang benar-benar kami jaga karena perannya sangat besar terhadap siswa kami. Satu, guru harus menjadi orang tua yang bisa memberi nasihat kepada siswanya. Dua, guru harus menjadi teman di mana tempat siswanya atau mahasiswanya curhat. Ketiga, baru guru menjadi guru yang menyampaikan informasi, yang menyampaikan ilmu. Jadi harus complete package ya, guru. Ya, benar. Guru yang hebat adalah dia menjadi orang tua, dia menjadi teman, dan dia menjadi seorang guru. Bisa dibayangin, kalau kita punya guru galak sama sekali nggak bisa diajak curhat. Mungkin nggak ilmu yang disampaikan nyampe kepada kita? Kitanya udah keburu takut duluan nggak sih mungkin kayak sama gurunya? Sudah ada barrier. Iya, udah ada barrier. Langsung bad mood pasti kalau misalkan diajar sama guru itu, aduh dia terlalu galak, gak mau deh. Kalau di sekolah kami itu guru-guru panggilnya sudah bukan Pak Bu, panggilannya pakai nama-nama keluarga kayak Om, terus Kak, seperti itu. Jadi kedekatannya itu luar biasa banget ya berarti ya? Kedekatan family kalau kita, karena kita percaya betul bahwa peran guru itu harus mencakup 3 hal tadi. Jadi kalau satunya ada barrier, tidak sempurna ilmu yang disampaikan kepada siswa kami. Oke, tadi kan Mr. Zain sempat singgung juga ya, kalau misalkan di sekitar sekolah manusia itu tuh kedekatan antara pelajar dan gurunya itu bukan sekedar
dekat sebagai itu aja ya. Tadi kan sempat dibilang juga kalau manggilnya itu bukan bapak atau ibu lagi, tapi udah om, kakak, dan mungkin sebagainya ya. Nah, itu kira-kira gimana ya caranya supaya bisa tetap santai dan sedekat itu, tapi kehormatan di antara pelajar ke guru mungkin sebaliknya tuh masih tetap ada dan berlaku di antara mereka. Ya, baik. Ini pertanyaan menarik dan sangat make sense ya. Kalau orang yang belum tahu konsep ini dan belum familiar, belum biasa, pasti pertanyaan itu muncul. Ada almarhum satu quotes yang selalu beliau katakan, Pak Munif Khatib, kalau guru keras, siswa menjauh. Tapi kalau guru tegas, siswa mendekat. Berarti bukan artinya karena sistem kekeluargaan itu tidak tegas. Kita tetap tegas dan disiplin dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Tapi ada lagi yang menarik. Guru kami itu harus mampu memelihara respek antara siswa dan guru. Jadi guru ini mampu menjadi teladan yang baik, menunjukkan respek kepada semua, dan juga membuktikan bahwa guru ini patuh direspek dengan tindakannya. Jadi orang itu selalu, saya pangkatnya guru, harus hormat. Itu sudah zaman Jurassic ya. Iya, benar. Jadi sekarang gurunya manusia itu, dia menunjukkan sikap yang baik, menjadi teladan yang baik, sehingga dengan senang hati siswa merespek dia, menghormati dia. Iya. Dengan cara dia bawa diri, cara bicara, disiplin, dan lain-lain, otomatis siswa ini akan respect dari dia karena teladannya. Bukan karena disuruh, dia guru, hormat, siap. Itu secara global ya. Iya, secara sosial itu, murid wajib menghormati guru. Iya. Tapi kalau hormatnya cuma dari otak, iya, atau dari mulut, kan sayang. Iya, sayang juga. Kalau hormati dari hati itu akan menjadi jauh lebih baik. Dan itu in English we say you have to earn respect. Respect itu harus dibeli. Ya, benar. Tidak bisa langsung dia respect. Ya, nggak bisa karena Ya. kan ya kalau mau direspek ya kita juga harus menunjukkan kenapa sih kita patut direspek nih sama Betul. orang-orang tertentu. Betul. Gitu ya. Oke, mungkin untuk untuk selanjutnya kan dari yang tadi itu kan tentang guru ya. Nah, kebetulan banget nih kating-kating di sini tuh yang magang tuh kebetulan banyak banget yang menjadi seorang pengajar. Kira-kira Mister tuh ada tips gak sih sama trik mungkin untuk para kakak-kakak nih yang mungkin sedang magang, gimana sih kira-kira cara mengajar yang baik dan benar dan cara mereka tuh supaya bisa mengajar tapi tetap memanusiakan pelajar tersebut. Nah, cutting itu apa? Kakak tingkat. Oh. Kebetulan saya masih semester 1, mohon maaf. Iya. Oke. Mungkin yang tadi kita sudah bicara bahwa kakak-kakak yang tertarik menjadi guru itu adalah sebuah amanah yang sangat besar. Bukan hanya pekerjaan. Jadi step 1 itu dia harus senang menjadi guru. Dia harus enjoy menjadi guru. Kalau saya pribadi pernah mengajar di kelas, sering mengajar di kelas. Tapi peran saya itu lebih kepada public speaking, eksternal, tidak hanya mengajar di kelas karena saya kurang bisa enjoy di kelas menyampaikan materi setiap hari masuk dari jam sekian sampai jam sekian, itu bukan porsi saya. Saya lebih senangnya settingnya itu kayak training sharing. Seperti itu, training guru, training orang tua, training siswa, bagaimana cara bisa public speaking dan lain-lain. Jadi guru tersebut atau kakak tersebut harus betul-betul memahami passion dia ini di mana. Guru kan macam-macam. Yes. Ada yang ngajar di kelas ya seperti kita sebut tadi. Jadi tentukan dulu ini arah saya nyamannya di mana. Saya passionnya di mana. Ada yang tanya, bagaimana saya bisa tahu kalau saya passion jadi guru? Saya belum tahu. Coba ngajar setiap hari dari pagi sampai malam. Kalau capek itu berarti bukan passionnya. Wah, aduh capek, saya lelah. Kalau capek badan fisik lumayan. Tapi kalau mentalnya sampai ngeluh, sampai dia komplain, itu berarti bukan passionnya. Karena passion itu dilakukan setiap hari dari pagi sampai malam itu tidak kenal capek. Berarti dibawa enjoy ya jatuhnya ya. Enjoy. Enjoy. Working but not working. Yes. Some people say
kita dibayar untuk bersenang-senang. Yes. Oke, itu satu. What do you think? Mungkin benar sih ya kalau kita kerja sambil, tapi itu nggak merasa kerja, lebih dibawa enjoy ya, karena kan kalau kita udah kerja tapi kalau misalkan kita nggak nyaman juga ya kan jatuhnya kayak malas juga ya jadinya ya, nggak ada spirit untuk Betul. meningkatkan kinerjanya. Itu bedanya passion sama tugas, sama obligasi, sama job. Jadi kalau kakak-kakak ini berminat jadi guru, tentukan dulu. Saya ini benar-benar nggak senang jadi guru. Saya ini dapat value untuk pribadi saya ketika saya mengajar nggak? Saya, kalau siswa saya itu dari dia tidak paham, nol dia, sampai paham, itu ada kepuasan sendiri. Wah, alhamdulillah dia melalui saya bisa memahami materi. Atau dia bisa menjadi lebih pintar. Seperti itu. Ya, kitanya juga senang ya kalau misalkan murid-murid kita tuh bisa jadi lebih pintar karena dengan bantuan kita mengajar ya. Gitu. Oke, mungkin ini untuk yang terakhir kali ya. Saya mau minta saran dong dan motivasi dari Mr. Zain untuk Mahajia dan juga mungkin untuk pelajar-pelajar lain di luar sana. Oke. Yang paling penting kita harus mulai percaya bahwa setiap manusia itu pintar. Karena tadi tidak ada produk gagal yang diciptakan Tuhan. Tidak ada. Jadi benar-benar kita harus mulai pelajari dan mulai meyakinkan diri bahwa tidak ada manusia bodoh. Itu step 1. Hanya saja, mampukah sekolah, orang tua, atau masyarakat mengeluarkan bakat dan minat orang itu? Tahu nggak caranya? Bagaimana cara kita mengeluarkan kecerdasan manusia itu? Itu pertama. Jadi sudah tidak ada lagi kata bodoh, kata tidak pinter. Apalagi bodoh atau pinter itu di dasarnya adalah tes kognitif. Tes matematika, tes sains, tes bahasa. Kalau dasarnya itu nggak ada manusia pintar kalau menurut saya. Jadi setiap kecerdasan itu adalah, setiap kemampuan itu adalah kecerdasan. Kemampuan bermusik, kemampuan bernyanyi, kemampuan main sepak bola, itu kecerdasan yang luar biasa yang sekolah, masyarakat, dan juga orang tua harus mulai mengapresiasi itu. Jadi sudah tidak ada lagi, apalagi orang tua ya, yang mengatakan anaknya bodoh karena dia tidak pintar dalam hal kognitif atau hal yang berdasarkan rumus atau hal yang harus menggunakan otak untuk dinyatakan pintar. Apalagi itu cuma tertulis di kertas. Jadi mulailah kita apresiasi dan mulailah kita percaya bahwa setiap manusia itu pintar. Semua anak pintar. Tidak ada yang tidak pintar atau bodoh. Apapun latar belakangnya. Ya berarti mungkin untuk penerapannya itu bisa dimulai dari diri sendiri dulu mungkin. Betul, ya, karena kan kadang kan diri sendiri kita masih merasa yang kayak aduh aku nggak bisa nih pelajaran matematika, kayaknya aku gak bakal sukses di masa yang akan datang, mungkin seperti itu ya. Betul. Pertama ayo kita kembali memanusiakan manusia, karena kadang-kadang kita, terutama pribadi saya ya, hilaf atau lupa bahwa kita sama-sama manusia, sama-sama punya kelebihan masing-masing di areanya masing-masing, dan sama-sama kita hormati sesama manusia. Yeah, that was nice actually. Thank you, Mr. Zain, for coming here today. You're welcome. And yeah, maybe that is all for today's video. Please don't forget to leave a like, comment, and subscribe to our channel. We'll see you guys in our next video. Bye. Thank you. Thank you.